Hai guys, pada cerita film horor kali ini, Bang Bobby akan membawakan cerita tentang seorang wanita dari Vietnam yang pernah melakukan aborsi di saat dia masih mahasiswi, dan arwah anak hasil aborsi tersebut terus menghantuinya hingga akhirnya dia kehilangan nyawanya. Bagaimana ceritanya? Yuk, mari kita simak videonya. Cerita film ini dimulai dari seorang wanita bernama Tao, yang membawa adiknya yang bernama Nui, untuk bertemu dokter ahli kandungan yang bernama Dr. Puong untuk melakukan aborsi. Pada saat itu, di negara Vietnam, banyak yang suka melakukan aborsi hingga mencapai angka 300.000 jiwa per tahun, dan 70% diantaranya adalah para gadis-gadis muda yang masih sekolah. Tao yang menemani adiknya melakukan aborsi menjadi sedih dan ketakutan setelah melihat gumpalan darah bayi, lari keluar sambil menangis dan menyalahkan dirinya. Pada malam harinya, saudara suaminya yang bernama Nu, sedang melakukan ritual untuk memberi makan para arwah agar tidak mengganggu keluarganya yang tiba-tiba Tao muncul di belakangnya. Tao yang tidak percaya pada makhluk gaib meminta agar Nu tidak melakukan ritual itu, yang tiba-tiba ada angin besar yang membuat dia terkejut dan tetap bersikeras tidak percaya dengan hantu. Tidak lama kemudian, pulanglah Theo, suaminya Tao yang membawa hadiah bunga dan bingkisan. Ketika mereka sedang makan malam, tanpa sengaja Nu mengatakan pentingnya seorang anak untuk menambah kebahagiaan keluarga dan karma dosa pelaku aborsi, membuat Tao terkejut hingga menumpahkan gelas anggurnya. Akibat perkataan Nu, Tao mencuci mukanya dikarenakan takut dengan bayangan dosanya yang tiba-tiba dia diganggu oleh arwah anak kecil yang membuat dia ketakutan. Sementara, Dr. Puong, yang melakukan praktek aborsi, terkena karma dosanya dengan mempunyai seorang putra bernama Min yang terkena penyakit kanker. Pada saat Tao pergi mengunjungi adiknya, dia melihat banyak orang yang sedang melakukan ritual memberi makan arwah-arwah yang kelaparan. Dia dikejutkan oleh arwah bayi ketika mengintip ke dalam rumah adiknya. Ini adalah Tuan, seorang ibu tua yang mempunyai kemampuan melihat arwah, dan panti asuhan khusus anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya, hingga menguburkan janin anak-anak yang diaborsi. Pada saat itu, dia sedang bersama anak laki-lakinya yang bernama Hai Bei yang selalu membantu ibunya mengurus panti asuhan, sedang mencoba merayu seorang ibu yang ingin memberikan anaknya ke panti asuhannya dengan menyusuinya selama seminggu. Ketika Tao sedang pulang sambil mengendarai mobilnya, dia teringat dengan peristiwa yang terjadi di rumah adiknya yang masih mahasiswi. Dengan menyesalnya dia menyuruhnya melakukan aborsi, yang disepelekan olehnya. Tiba-tiba, meja ritualnya terjatuh dan dia melihat ada hantu anak kecil di belakang jok mobilnya. Sesampainya di rumah, dia dikejutkan lagi oleh hantu anak kecil yang muncul di dekat bonekanya. Tidak lama kemudian setelah dia menyimpan boneka itu, listrik di rumahnya padam yang membuat Nu ketakutan dan datangnya arwah bayi adiknya yang mengganggu Tao di saat dia sedang tidur yang ditunjukkan oleh hantu anak perempuan yang selalu di dekatnya, dan ternyata itu adalah mimpi. Kejadian ini membuat dia membuang boneka itu ke tempat sampah pada keesokan harinya. Tuan yang selalu menolong janin yang dibuang akibat aborsi, membawa janin-janin itu untuk dikuburkan yang dibantu oleh Hai Bei yang kesal dengan perbuatan kejam para ibu yang membuang anaknya.
Nu yang dimarahi Theo menjadi ketakutan, dikarenakan menendang makanan yang dia berikan pada arwah-arwah yang kelaparan. Sementara, Dokter Puong sedang bersedih perkara anaknya yang akan mati dikarenakan penyakit kanker yang dideritanya. Di tengah malam, Nu terbangun dan dikejutkan oleh hantu anak kecil yang muncul di bawah tangga yang membuat dia panik hingga terjatuh. Akibat kejadian ini, Tao mencari dukun untuk menolong dia yang diganggu oleh hantu anak kecil itu, dan dukun itu pun memberinya jimat yang juga meminta darah dan rambutnya untuk memutuskan hubungan antara dia dan hantu itu. Setelah itu, mereka pun kembali hidup normal dan Tung pun menjadi hamil. Sementara, Dokter Puong bersedih dikarenakan teman anaknya yang juga terkena kanker sudah meninggal duluan. Ketenangan Tao kembali terusik dengan diambilnya jimat itu oleh Theo yang dimana di malam harinya dia bermimpi diganggu oleh hantu anak bayi melalui boneka yang dia buang hingga masuk ke dalam perutnya. Setelah dia meminta Nu membuang boneka itu, tiba-tiba pada keesokan harinya, Tao menolak diajak Theo untuk menemui dokter kenalannya dan dia terkejut setelah melihat kalau jimat yang dia taruh di depan pintu menghilang. Dengan rasa penuh kekhawatiran dia pun pergi ke kamar atas, yang tiba-tiba, ada pergerakan bayi di dalam perutnya yang menyiksa dirinya. Pada malam harinya, Tao yang masih stres gara-gara diganggu hantu bayi itu, dikejutkan oleh jimat yang ditemukan oleh Theo di pintu rumahnya. Walaupun Tao berusaha berbohong perkara jimat itu, Theo telah mengeceknya di saat dia sedang berada di kantor, yang akhirnya Tao mengakuinya dan menceritakan perkara dia yang mengajak Niu untuk melakukan aborsi. Mendengar pengakuan Tao, Theo pun marah besar dikarenakan perbuatan kejinya Tao yang melakukannya di saat mereka sedang berharap datangnya seorang anak sehingga membuat Tao sedikit dihiraukan oleh Theo. Karena depresi, Tao kembali menanyakan hal ini kepada dukun itu yang diberikan petunjuk kalau hantu itu akan mengikutinya sampai mati dan bereinkarnasi ke bayi yang ada di perutnya sehingga membuat petaka pada dia dan suaminya. Setelah itu dia nekat pergi ke tempat aborsi yang dihalangi oleh Tuan yang menyarankan dia agar tidak menggugurkan kandungannya sehingga membuat dia marah dan pergi setelah melihat gumpalan darah bekas aborsi. Di malam harinya, Theo dinasehati oleh dokternya agar mendukung istrinya yang sedang hamil dan gampang menjadi depresi. Sementara, Tao yang sedang menangis sambil melihat panti asuhannya Tuan, didatangi oleh Theo untuk diberikan dukungan dan pengertiannya perkara masa lalu Tao, dengan syarat agar dia meninggalkan semua kepercayaannya pada dukun dan hal-hal yang berbau tahayul demi anaknya yang belum lahir. Pada keesokan harinya, dukun yang dipercaya Tao ditangkap polisi, dikarenakan melakukan penipuan. Setelah itu Tao pun berdoa meminta ampun atas perbuatannya pada bayi adiknya yang diaborsi. Tidak lama setelah hidup mereka kembali normal, tiba-tiba, Dokter Puong mendapat berita kematian anaknya setelah dia melakukan praktek aborsi yang membuat dia menangis keras setelah operasi. Dan ketika Tao sedang belanja ke mall, dia bertemu dengan teman lamanya yang membuat dia teringat dengan perkosaan dirinya oleh 3 orang laki-laki di saat sedang liburan sehingga membuat pendarahan pada kandungannya. Setelah dibawa ke rumah sakit, Theo terkejut dengan pernyataan dokter yang mengatakan kalau Tao pernah melakukan aborsi yang membuat tipis lapisan rahimnya, sehingga bisa membuat anak yang dikandungnya menjadi cacat. Di dalam mobil, Theo kesal dengan Tao yang tidak mau jujur kepadanya, yang akhirnya membuat Tao menceritakan semua kejadian pemerkosaan itu sebelum dia bertemu dengan Theo, sehingga menyebabkan mereka mendapat kecelakaan. Ketika Tao sadar, dia melihat ada baskom tempat janinnya yang telah diambil oleh suster, berusaha mengejarnya hingga akhirnya dia pingsan setelah bertemu dengan adiknya. Setelah dia kembali sadar, dia terkejut dengan hilangnya Theo yang biasa tidur di sampingnya.
Dan ketika dia berusaha mencarinya, dia melihat ada Nu yang sedang menangis di meja tempat doa untuk orang yang telah meninggal sehingga membuat mereka menangis dan Tao menyalahkan dirinya atas kematian Theo. Pada saat Tao sedang merenung sendirian di bawah pohon, dia bertemu dengan seorang anak perempuan yang mengajaknya ke kuburan, dan membuatnya kembali terkejut setelah anak itu memanggilnya Mama pada saat dia ingin pergi. Setelah itu, Tao pun langsung melihat kuburan tanpa nama itu yang mengingatkan dia pada anak yang diaborsinya dahulu. Anak itu pun meminta agar dia diberikan sebuah nama sebelum dia pergi ke alam selanjutnya. Dan setelah diberi nama, anak itu pun menghilang yang membuat Tao menyesal hingga menangis sambil memeluk kuburan itu. Ketika dia kembali ke rumah, dia melihat ada arwah Theo, dan merasa menyesali atas perbuatannya yang membuat Theo meninggal. Tetapi, setelah dia melihat Theo menyalakan korek api, dia terkejut dengan foto yang berada di meja doa itu, yang ternyata adalah fotonya dia yang sedang terpajang. Pada awalnya, dia merasa itu adalah mimpi, tetapi setelah dia mengingat kembali kejadiannya ketika mengalami kecelakaan, Tao pun marah dan tidak terima atas kematiannya yang memukul fotonya sehingga membuat Theo yang mendengar jadi terkejut. Tao? Dengan diantarnya Abu anaknya Dr. Puong ke kuil, dan Tao yang menjadi arwah penasaran yang membuat Niu menangis, maka, berakhirlah cerita film horor kali ini.